Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk video yang ke-7 ya. Kemarin sampai video yang ke-6 itu tentang fungsi linier. Sekarang kita masuk fungsi kuadrat. Fungsi yang bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c. Fx sama dengan ya. Itu ada a, ada b, ada c. Tiap a, b, c itu pengaruh ke gambar grafiknya. Grafiknya berbentuk parabola. A pengaruhnya kemana sudah dibahas di teori. B sendiri nggak ada ya. Adanya A barengan B ya. Kalau A sama B sama tanda gimana? Kalau A sama B beda tanda gimana? Ya, itu pengaruh ke letak sumbu simetri. Kalau A ngaruhnya kemana? Kalau A ngaruhnya ke terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Kalau A barengan sama B, ngaruhnya parabola itu puncaknya di kiri sumbu Y atau di kanan sumbu Y ya. Jadi kalau A sama B larinya ke sumbu simetri. Kalau A doang larinya ke arah terbuka. Kalau C ini letak titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y di 0, C. Ada D yang didefinisikan B kuadrat dikurang 4AC ya. Itu ngaruhnya ke hubungan dengan sumbu X, apa marahan, apa malu-malu, apa jadian gitu ya, tidak kena, nyinggung, sama berpotongan di dua titik. Oke, bukan untuk itu video itu dibuat ya. Video ini bukan mau bahas teori. Nah, kalau saya mau belajar teori, buka video-video lama kakak ya, banyak yang udah bahas teori. Video ini seperti 6 video berikutnya mau menampilkan kunci jawaban sama bahasan singkat ya, yang udah ditulis, bukan dibahas di video ini ya. Tulisannya itu sendiri juga coret-coretan kakak waktu sesi Zoom, cuman kakak rapin lagi margin-marginnya ya. Kemudian coretan yang nggak perlu kakak hapus-hapusin ya. Supaya apa? Supaya kalian yang catatannya nggak rapi atau lupa screenshot bisa merapikan kunci jawaban dan pembahasan buku BTA kalian. Ya, hanya kalian siswa BTA yang bisa lihat video ini karena ini videonya unlisted ya. Bisa dibuka melalui link, tidak bisa di-search di YouTube ya. Tapi kalau video pembahasan kakak yang satu video satu soal itu terbuka untuk publik. Silakan kalian subscribe dan belajar dari sana ya. Ini untuk nyocokin jawaban. Sama selain nyocokin jawaban, buat kalian yang catatannya udah rapi, video ini bisa juga buat latihan. Kan buku BTA kalian sudah ada coret-coretannya, udah ada pembahasannya, udah jawaban ABCD-nya udah dicentreng. Sekarang kalian lihat soal yang sama dengan buku BTA kalian yang masih bersih, belum ada coret-coretannya. Kalian pause videonya, kalian kerjakan nomor 1. Grafik mana di antara A, B, C, D, E yang A-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif, D-nya positif. Dari A-nya positif, yang gugur pilihan ganda mana? Nanti tinggal berapa pilihan ganda? Tadinya ada 5, sekarang tinggal 3 atau tinggal 4. Nah, sekarang kalau B sama A-nya sama tanda. Kalau B jangan nanya positif atau negatif ya. Kalau B nanyanya sama tanda atau beda tanda gitu ya. Nanti gugur lagi tinggal yang mana? Akhirnya tinggal satu pilihan ganda yang benar ya. Oke. Nah, jawabannya mana Kak? Ya nanti ya. Setelah Kakak scroll semua sampai berapa nomor ini ya? Sampai 15-an nomor apa? Ya, pokoknya 16 nomor ya. Pokoknya setelah Kakak scroll semua bab ini ada 16 nomor ya. Setelah 16 nomor ini kalian kerjakan, baru nanti cocokin jawaban ABCDE-nya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ada fungsi kuadrat yang puncaknya di 8,4. Kemudian pilihan ganda yang ditanya tuh A-nya gimana, B-nya gimana, C-nya gimana. Jadi A-nya plus atau min, B-nya plus atau min, C-nya plus atau min. Nggak nanya A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Berarti ini nggak penting 8,4. Yang penting ini plus sama plus saja. Oke? Jadi puncaknya di kuadran 1. Tapi memotong sumbu X negatif. Berarti salah satu titik potong sumbu X-nya negatif. Ya, jadi gambarnya begini dong. Nggak ada kemungkinan lain. Nah, parabola yang kayak gini, A-nya gimana? B-nya gimana? C-nya gimana? Gitu ya. Jadi ketahuan deh. Ada nggak kemungkinan gambar lain selain gambar ini supaya memenuhi kondisi yang ada di soal? Puncaknya di kuadran 1 plus koma plus. Tapi
memotong sumbu X negatif. Kak, ini positif ya, tapi kan tidak kata-kata keduanya negatif. Kalau keduanya negatif, nggak mungkin dong ya. Masa titik potong keduanya negatif, gitu, titik potong sumbu X-nya keduanya negatif, tapi puncaknya tidak di kuadran 1 kan tidak ada. Ya. Oke, berarti kerjain tuh. Nanti cokin jawabannya. Nomor 3. Cuma satu permintaan soal, tidak melalui titik asal. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh nih, nggak boleh begini, nggak boleh begini, ya. Terserah gambar gimana, yang penting nih 0,0 jangan dilewatin. Nah, syaratnya apa? Cari di pilihan gandanya. Sudah? Nomor 4. Nah, ini udah bukan hanya plus min, A-nya plus atau min, B-nya plus atau min, tapi A-nya berapa, B-nya berapa ya. Jika ini adalah puncak, berarti 2 ini adalah min B per 2A. Sedangkan 1 ini adalah hasil masukin 2 ke fungsi kuadratnya. Cari berapa A, berapa B, lalu dijumlah. Oke, lanjut lagi nomor berikutnya. Kak, cepet banget scrollnya. Ya kan kalian bisa mempause video ini ya. Kemudian kerjakan. Lanjut. Ini mempunyai nilai minimum 1. Berarti letak puncaknya kan saat min B per 2A. Min B-nya 4. 2A-nya kan 4A. Berarti saat seper A, gitu ya. Nah, seper A ini kalau masuk ke fungsi ini, hasilnya 1. Nanti huruf A-nya bisa tahu. Kalau huruf A-nya ada 2 kemungkinan, nah ini minimum. Kalau minimum berarti parabolanya yang begini, bukan yang begini. Berarti A-nya bagaimana, yang plus atau yang min. Nah, gitu ya. Atau boleh juga langsung, nilai maksimum atau minimum itu rumusnya D per min 4A. Jadi D per min 4A-nya harus 1. A di sini maksudnya 2A ini ya. Oke? Oke. Kalau suara kakak mengganggu untuk kalian coba kerjain karena kalian udah menguasai konsepnya, di mute aja videonya ya. Kalian pause lalu kerjain. Nah, ini nomor 6, di pause videonya dan dikerjakan. Ada fungsi kuadrat. Ini 4 ini udah pasti 0,4 ya. Jadi melalui 0,4, melalui min 2,0, melalui 4,0 gitu. Fungsi kuadratnya ini akan apa ini? Fungsi kuadrat kalau melalui diketahui titik potong sumbu koordinat semua, ini boleh pakai format A X min X1, X min X2. Oke? 4 ini bisa sebagai X1, min 2 ini bisa sebagai X2. 4 ini adalah C, ya. C-nya 4. Nah, A ini tahu nggak? C dibagi X1, X2. Ya. Berarti A-nya adalah 4 dibagi min 2 kali 4. Min setengah. Berarti fungsinya fx sama dengan min setengah x ditambah 2 x dikurang 4. Nah, tinggal masukin aja. Nah, ini nanyanya maksimum minimum. Coba caranya, ini A-nya bagaimana nih? Coba A-nya min ya. A-nya min. Kalau A-nya min berarti begini atau begini. Nah, kalian yang jawab dalam hati ya. Nah, kalau udah ketahuan A-nya min begini atau begini. Nah, kalau begini kan punya minimum doang. Kalau gini maksimum doang. Berarti nih ada 2 kelompok PG. Nah, kalau nggak coret ABC, tinggal DE. Kalau nggak coret DE, tinggal ABC. Gara-gara tahu A-nya min. Kakak nggak kasih tahu ya. Nah, karena bukan mau ngebahas ini. Ya. Nah, pokoknya yang dicoret. Jadi gini, setelah tahu A-nya min, yang dicoret DE atau yang dicoret ABC. Gitu. Nah, setelah ketahuan yang dicoret, nilainya tinggal masukin simetri dari parabola tersebut. Simetri itu kan atau X1 tambah X2 bagi 2 ya. Berarti ini min 2 sama 4 kalau ditambah 2. Min 4, min 2 tambah 4 dibagi 2, ini 1. Berarti tinggal masukin 1 ke sini. 3 sama min 3 sama min setengah. 9 per 2. 9 per 2 tuh ada di sini.
Di sini nggak ada. Ini harusnya pilihan ganda kurang bagus nih ya. Ini harusnya jangan pakai min, sehingga nanti PG-nya C atau E kalau dari hitungan. Kemudian C atau E kalau dari A-nya minus gitu. Kepanjangan nomor 6 bahasnya, orang gampang kok ya. Nomor 7 yuk. Selalu di bawah sumbu X. Kalau selalu di bawah sumbu X kan gambarnya pasti begini. Ini ada dua syarat nih. Apa? Nggak boleh nyentuh sumbu X, sama parabolanya harus cemberut begini. Ini A-nya bagaimana? A-nya harus negatif ya. Nah, syarat ini dapat garis bilangan. Syarat ini dapat garis bilangan. Nanti garis bilangannya diiris gitu. Oke? Istilahnya apa nih? Definite negatif. Apa jawabannya? Silakan pindahkan ke kertas lain. Kemudian nanti kita cocokin. Setelah ini kita kasih tahu kuncinya ya, sama pembahasan singkat ya. Ini dari sini dapat 0 tambah 0 tambah C sama dengan min 6. Berarti C-nya min 6 ya. Dari sini dapat sekian A tambah sekian B tambah min 6 sama dengan 28. Dari sini dapat sekian A tambah sekian B min 6 sama dengan 5. Min 6-nya pindah ke kanan. Nanti dieliminasi, dapat A sama B. Oke. Setelah dapat A sama B, berarti kan fungsinya udah lengkap. Tinggal masukin min 1. Ya. Gampang? Gampang. Yo, nomor 9. Wah, ada fungsi kuadrat yang fungsi kuadrat itu kalau udah diketahuinya 3 titik dan 3 titiknya seperti ini. Koma 0, koma 0 sama 0, itu udah enak ya. Ini X1, 0, X2, 0, 0, C. Jadi diketahui 3 titik, tapi 3 titiknya itu 2 titik potong sumbu X, 1 titik potong sumbu Y. Itu A-nya, A itu koefisien X kuadrat, udah pasti C dibagi X1, X2. Kak, perasaan rumus ini baru saya lihat ya Kak. Oke, X1 kali X2 itu C per A udah sering nggak? Nah, sama aja kan? Nah, ini berarti ini yang C-nya. Ini X1, ini X2. Nah, berarti A-nya adalah 2 dibagi min 1 kali 2. Jadi min 1. Berarti fungsi kuadratnya adalah A-nya min 1. Terus faktor-faktornya atau akar-akarnya min 1 sama 2. Ya, ini sama ini. Jadi X tambah 1, X kurang 2. Suruh masuk F7. Ya, tinggal masukin 7. Udahlah. Ya, diterusin lagi udah ketahuan jawaban ABCDE-nya ya. 8 sama 5, 40. Udah ketahuan. Dalam hati udah tahu jawaban yang A, B, C, D, atau E ya. Oke, nomor 10. Ini nggak usah diurai lagi ya. Nggak usah diurai pelangi begitu ya. Cukup langsung masukin 7 ya. Yuk, nomor 10. Ini lupa di apa namanya? Watermark. Nomor 10. Nomor 10 sih kalau banyak yang menyarankan pakai sistem gugur aja. Ini kan terbuka ke bawah, berarti A-nya negatif. Di antara A, B, C, D, E mana yang gugur? Cuman A doang. Ini kan C-nya min 4. Mana yang gugur di antara ini? 4-4-nya ada. Nah, 2 ini, jadi ini min 4 ini nggak menggugurkan jawaban karena semuanya min 4 ya, C-nya. Nah, 2 ini identik dengan min B per 2A. Nah, min B sama dengan 4A. Berarti posisi B harus minus 4 kali posisi A. Ini kan posisi B nih. Posisi B ini. Harus minus 4 kali posisi A. Nanti gugur jawaban yang mana. Nanti kalau masih ada lebih dari satu jawaban, dimasukin 2, hasilnya harus 4. 2,4 kan dimasukin 2, hasilnya harus 4. Tapi masukinnya hanya ke jawaban-jawaban yang tersisa setelah diseleksi sama ini. Ya. Nanti tinggal satu jawabannya. Oke? Oke. Kerjakan sendiri, nanti dicek jawabannya. Ini diketahui titik potong sumbu X doang, tapi nggak diketahui titik potong sumbu Y. Ya, berarti parabolanya masih tanggung. Y sama dengan A yang nggak tahu nilainya, karena kan rumusnya A itu C dibagi X1, X2. Yang dikasih tahu cuma X1 sama X2, C-nya nggak ada, atau titik potong sumbu Y nggak ada. Berarti A-nya tetap huruf. Ya. X min 1,
X min 3. Berarti Y sama dengan A X kuadrat min 4AX ditambah 3A. Nah, fungsi kuadrat ini sama fungsi kuadrat ini kalau kita substitusi, kita sama denganin, ya, lalu pindah ruas biar ruas kanannya 0, semua adanya di ruas kiri. Kalau menyinggung, berarti bagaimana D-nya? Apa coba? Iya, benar, sama dengan 0. Nah, supaya persamaan kuadrat hasil substitusi ini D-nya sama dengan 0, maka A-nya berapa? Setelah A-nya berapa, baru masuk ke ini. Kan pertanyaannya fungsi kuadrat ini. Ini yang ditanya loh. Ini yang ditanya. Cuma huruf A-nya belum tahu. Seandainya huruf A-nya itu min 6, jawabannya ABC. Ya. Jadi yang mana A, B, atau C? Ya masuk ke sini. Kalau A-nya min 6, berarti ini min 6 kali 4. Ya. Jadi harus memenuhi ini ya. A min 4A, 3A. Berarti A banding B banding C-nya 1 banding min 4 banding 3. 1 banding min 4, jadi ini nggak boleh sama tanda. Ini kan harus beda tanda. A sama min 4A. Nah, pokoknya begitu. Oke. Telusuri pilihan ganda aja nih. Setelah A-nya dapat ya. Setelah A-nya dapat masuk ke sini, telusuri pilihan ganda. Nomor 12, parabola dengan garis apa? Bersinggungan lagi. Berarti kita sama denganin parabolanya ya, parabolanya mx kuadrat ditambah bla 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 sama dengan garisnya 2x tambah 1. Ruas kanan dinolin, ini pindah ke kiri. Jadi ini hasil substitusi parabola dengan garis. Jadi 2x tambah 1 pindah ke kiri. Bersinggungan, D dari persamaan kuadrat ini harus sama dengan 0. Bukan D dari parabola ya, dari D dari substitusi parabola dengan garis. Jadi garisnya pindah ke kiri biar ruas kanan 0, baru dicari M supaya D-nya 0. Cari M supaya D-nya 0 gitu ya. Itu nomor 12. Nomor 13. Sekali lagi yang bisa mengerjakan tanpa clue, video ini di mute aja ya, di pause videonya, kerjakan tanpa clue. Karena di UTBK juga nggak ada clue ya. Jadi kalian bisa malah bisa ngerjain 2 kali. Jadi kalau mentok jangan di mute, dengerin clue dari kakak. Setelah yakin, setelah bisa, baru dikerjain ulang tanpa clue sama sekali. Suatu garis G melalui 8,28 memotong ini. Berarti garis yang melalui 8,28 itu kan bentuk umumnya adalah Y-28 sama dengan MX-8. Kita bikin supaya Y sama dengan. Jadi M-nya disebar, min 28-nya pindah ke kanan. Jadi tinggal Y sama dengan. Nah, kemudian ini ada parabola nih. Ya, parabola ini. Berarti parabola ini disama denganin dengan garis. Ya. Jadi parabola dengan garisnya akan berpotongan di titik 2,4 dan B,X. Berarti 2,4 ini harus melalui, atau ini nggak usah begini, sebentar. Bisa jadi, Waalaikumsalam. Ini bisa kita ini. Kakak ulang. Ini ternyata bukan mau mencari M-nya ya. Bukan mau mencari M-nya. Ini kalau kita bikin sketsa, set gitu ya. Ini titik potong parabola dengan garis, salah satunya udah tahu 2,4. Cuman satunya lagi belum tahu berapa. Nah, ternyata garis itu melalui 8,28. Jadi 8,28 miliknya garis. 2,4 miliknya garis dan parabola. Ya. Berarti garis ini bisa dicari nggak? Y sama dengan apa? Kan diketahui 2 titik, 8,28 sama 2,4. Bisa dong, lengkap ya. Bisa pakai rumus SMP Y min Y1 per Y2 min Y1 per X min X1 per X2 min X1. Dengan X1 X2-nya 2,4 sama 8,28. Setelah ini dapat persamaan garis, disubstitusi dengan parabola. Jadi 3x kuadrat plus x min 10 disama denganin dengan persamaan garis ini. Lalu ini dibikin 0, garis ini pindah ke kiri. Ini jadi sebuah persamaan kuadrat yang lengkap. A-nya angka, B-nya angka, C-nya angka. Nanti faktorin. Salah satu akarnya wajib 2. Kenapa? Karena titik potong parabola dengan garis, absisnya salah satunya 2. Nah, akar yang satunya lagi, misalnya x min 2 sama x min berapa nih?
Nah, berapanya ini adalah absis dari titik yang satu lagi. Nah, ordinatnya tinggal masukin ke parabola atau masukin ke garis. Ini udah clue banget ya. Artinya kalau dengar penjelasan ini udah harus bisa karena tinggal berhitung saja ya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada yang susah lagi. 13 yuk. Yuk. Oh, 14 ya. 13 juga lupa watermarknya. Nomor 14. Jika grafik fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di A dan B, dan memotong sumbu Y di C. Oh, ini menggambar parabola doang. Setelah parabolanya digambar, semua kalimat bahasa Indonesia ini mudah dipahami. Ya. Yang penting kalian bisa gambarnya. Ya. A-nya negatif harus begini. Kalau difaktorin 2 ma min 2, berarti ini 2, ini min 2. Kalau 2 ma min 2, kas tengahnya kan sumbu Y. Ini bernama A, ini bernama B. Kemudian C itu apa? Memotong sumbu di C, ini C. Berarti akan jadi gambar segitiga, kata soal. Segitiga ABC ini luasnya berapa? Kelihatan banget tuh alasnya berapa, tingginya berapa. Gampang 14 ya. Nomor 15 ya. Ini bisa kerjakan dengan cara anak baik-baik, pakai konsep ya. Ujung-ujungnya mencari nilai maksimum minimum dari sebuah fungsi kuadrat. Namun ya, karena niat kita biar bisa lolos UTBK gitu ya. Ada sebuah kenyataan yang bisa kalian ketahui bahwa kalau kita punya segitiga yang luasnya A, luas segitiga ini A, kalau dibuat persegi panjang yang mentok dinding-dinding segitiga dan alasnya nempel dengan alas segitiga, banyak nggak kemungkinannya? Banyak. Nah, luas terbesar dari persegi panjang ini adalah setengah A. Jadi kita nggak bakalan bisa membuat persegi panjang di dalam segitiga, asalkan syaratnya ini ya, ini mentok, ini nempel, gitu ya. Yang lebih dari setengah luas segitiga. Jadi kalau luas segitiganya 100, maksimum yang bisa buat cuma 50, bisa kurang nggak bisa lebih. Gitu ya. Jadi luas ini nggak bakalan bisa melebihi setengah dari luas segitiga. Udah dapat ya. Kak, cara anak baik-baiknya gimana? Mungkin di pembahasan nanti nggak kakak tulis karena agak panjang. Kalian cari di video kakak aja, video yang lama-lama ya, yang pembahasan satu video satu soal. Dan itu tidak unlisted ya, public, bisa di search. Nomor terakhir, nah ini kalau cara anak baik-baiknya, ya ini kan jadi fungsi kuadrat. Ini x y kan x dikali y. Y-nya sendiri adalah berapa tuh? 2x kurang 8. Ya, 2x kurang 8. Berarti nanti 2x kuadrat dikurang 8x. Nah, nilai minimum dari ini terjadi pada saat x-nya berapa? Min b per 2a. Min b per 2a-nya berapa nih? Cari deh min b per 2a. Kan ini a, ini b, c-nya 0 ya. Nanti setelah dapat, masukin ke fungsi kuadrat ini. Ya, jadi sama aja soal ini. Carilah nilai maksimum atau carilah nilai minimum ya dari 2x kuadrat kurang 8x. Udah gitu aja soalnya. Bisa kan? Tapi ada juga yang menggunakan cara lain ya, yang ibaratnya cuma pengetahuan umum matematika aja, trik-trik sedikit ya, yang nanti kakak bahasnya pas kita cocokin jawaban ya. Oke, 16 nomor sudah dipindahkan jawaban ABCDE-nya. Kalau sudah, mari kita cek satu-satu dari nomor 1 sampai nomor 16. Siap semua? Siap. Mulai, nomor 1. Nomor 1, jawabannya E ya. Sistem gugur pilihan ganda ya. Kalau A-nya positif, yang gugur yang mana? Nanti jawabannya tersisa, A sama B sama tanda. Berarti simetrinya gimana? Gitu ya. Diakhiri nanti dengan C. Ya, nomor 2. Coret-coretan kakak gini nih ya. Sebenarnya, nah ini yang kakak coret duluan tuh tadinya nih. Kan terbuka ke bawah pasti A-nya negatif ya. Yang A-nya negatif tuh cuman B, C, E ya.
berarti AD gugur. Kemudian sumbu simetri di kanan, berarti A dan B harus beda tanda. Di antara BCE yang beda tanda itu C sama E. Ya. Diakhiri dengan C. C itu di sini dipotong sumbu E. C-nya positif. Ya berarti tinggal E. Gitu ya. Tidak melalui titik asal, berarti C-nya tidak 0. Karena parabola melalui titik asal kalau C-nya 0. Jadi cuma ada A sama B doang. Ya, kalau parabola cuma ada A sama B, C-nya 0 itu melalui titik asal. Jadi kalau tidak melalui titik asal, berarti C-nya nggak sama dengan 0. Oh, C-nya tidak sama dengan 0 tuh ada jawaban B, ada jawaban C, ada jawaban D, gitu ya. Nah, tapi kan sebuah parabola A-nya nggak boleh 0. Kalau A-nya 0, nanti nggak parabola jadinya, jadi garis. Ya. Berarti jawabannya C. Ini juga tadi waktu bahas soalnya, clue-nya udah kakak berikan. Nomor 4C, halaman 40, jadi udah benar semua nih? Iya, benar. Yakin, jago-jago ya. Nah, ini nomor 5, jawabannya D. Bisa pakai rumus saja ya. 1 itu identik dengan rumus D per min 4A. Kali silang dan seterusnya. Dapat A-nya 2 kemungkinan. Bisa 1, bisa min 2 per 3. Karena minimum berarti harus parabolanya mempunyai nilai minimum. Oh, ini salah ya. Sorry. Parabola yang mempunyai nilai minimum itu A-nya harus yang positif. Ini A-nya harus yang positif. Maaf, ini salah. Berarti yang dapat PDF kakak ini mohon dikoreksi ya. Mempunyai minimum, A-nya justru yang positif. A-nya yang positif berarti A yang dipakai yang 1 dong. Bukan yang ini ya. Ini kalau diganti maksimum baru ya. A yang 1. Berarti A-nya 1 masuk ke sini. 27 kurang 21. Berarti ini 27 kurang 21 ini salah. Sebentar. Untung dibikin video ini jadi ketahuan ya. Ini masukinnya berarti 1. Pangkat 3. Jadi 27 kurang 21. Oh, syukurlah. Kebetulan jawabannya tetap sama, 6 ya. Jadi jawabannya tetap D. Tapi tetap salahnya sini ya. Yang dimasukin, yang A yang berlaku di soal ini adalah A yang 1. Bukan yang min 2 per 3. A yang min 2 per 3 itu kalau soal ini diganti jadi maksimum. Ya. Karena minimum jadi A-nya yang positif. Tapi kebetulan ya hasilnya sama-sama D. Itu kebetulan loh ya, di soal lain belum tentu sama. Atau kalau ininya diganti nih belum tentu sama ya. Agak hati-hati. Oke, berarti nomor 6 sekarang. Nomor 6 jawabannya yang C. Ya, clue-nya udah tadi ya. Nomor 7 supaya definite negatif. Jawabannya yang C. Nomor 8 yang A. Nomor 9 udah tadi itu. Jawabannya yang A. Udah nih tadi teori ini. Nomor 10. Ini coret-coretan ini menunjukkan, wah, misalnya gini, ini dari min 4, C-nya min 4, berarti yang kepake, yang gugur. Ini coretan merah yang atas ini, A-nya gugur, gara-gara min 4 ini nih. Sorry, bukan. Ini aslinya apa sih? Coba. Coret. Kecoret juga ya. Ini, oh sorry, ini gugur, jawaban A gugur karena arah parabolanya. Ya. Ini kan parabolanya terbuka ke bawah, berarti A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, berarti jawaban A gugur. Nah, kemudian C-nya min 4 ini nggak ada yang gugur, semuanya min 4 nih. Nah, berarti sekarang puncaknya 2,4 ya. Puncaknya 2,4 bisa dicari deh di antara B, C, D, E mana yang benar ya. Bisa pakai cara formal aja rumus ya. Nomor 11.
Tadi teorinya udah, ini coret-coretannya. Teorinya udah tadi ya, di waktu bahas soalnya kosong. Nomor 12, ini juga teorinya udah. Tadi kakak bilang sama denganin, pindah ruas. Lalu cari M supaya D-nya 0. Jawabannya E. Nomor 13, juga tadi udah. Tadi kakak bilang apa? 8,28 sama 2,4 bikin persamaan garis. Dapat nih, Y sama dengan 2, 4E kurang 4. Nanti 4E kurang 4 disubstitusi dengan parabola. Pindah ruas ke kiri, 0. Tadi kakak bilang apa? Salah satu akarnya mesti X min 2. Iya, karena ini kan 2. Ternyata satunya lagi X tambah 1. Berarti absis dari titik B ini min 1. Jadi titik B itu min 1, min 1, berapa? Boleh masuk ke parabola, boleh masuk ke garis. Ternyata min 1, min 8. Jadi ini min 1, min 8. Jumlah XY-nya min 9 yang B. Ini gampang banget. Alasnya 4, tingginya 4, luasnya 8. D ya. Ini setengah dari luas segitiga. Luas segitiganya 90. 18 kali 10 bagi 2, setengahnya 45, yang B. Tapi usahakan bisa juga dengan cara formalnya. Cara formal itu dengan fungsi kuadrat ya. Nomor 16, tadi waktu clue kakak pakai cara formal, ini cara informalnya si 8 dibagi sama nih. Buat dia 4, buat dia 4. Sehingga X-nya 2, Y-nya min 4. Jadi XY akan minimum saat X-nya 2, Y-nya min 4. Penjelasannya pernah di kelas. Oke? Gimana? 16 nomor ini benar semua? Insya Allah benar semua ya. Kakaknya ada kekhilafan dikit di sini. Tapi untung nggak salah jawaban ABCDE-nya ya. Yang khilaf di sini nih. Ini harusnya min 1 yang diambil. Tapi kakak ambil min 2/3 ya. Yang min 2/3 ini kalau soalnya diganti ini jadi maksimum ya. Baru pakai yang ini. Untung baik min 2/3 maupun 1 pas masuk ke sini hasilnya sama-sama D ya. Oke? Oke ya. Lanjut nanti bab berikutnya tentang apa kita ngintip sedikit barisan deret ya. Nantikan hari ini insya Allah kata rekam juga karena jawaban sudah ada sampai lengkap satu buku, tinggal ngevideoinnya aja ya. Terima kasih semuanya. Jadikan video ini sebagai latihan untuk wahana untuk latihan ya supaya UTBK kalian 2021 sukses semua ya. Baik yang di Cilegon, yang di Serang, yang di Makassar, Bone, mana lagi tuh ya. Fatmawati, Bintaro, Ciledug, Supomo, Tebet, Kuta, Fatma dan semuanya lah seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.